Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu BKD Kecamatan Keling. Terkait form uji petik yaitu form A1 DP2 yaitu pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Terkait pengisiannya, kita langsung saja masuk ke form A1 DP2. Penjelasan saya kira cukup. Langsung masuk ke sheet identitas pengawas. Identitas pengawas jelas ya, identitas pengawas jelas. Lanjut ke sheet 2, yaitu data jumlah pemilih yang menjadi fokus pengawasan. Langsung sampling aja. Data jumlah pemilih yang menjadi fokus pengawasan uji petik minimal adalah 10 KK. 10 KK. Ini kita contohkan adalah Pak Sunandar menyampling di nomor TPS 10. TPS 10. TPS 10 kita ya isi langsung aja ya, contoh aja biar lebih mudah. TPS 10. Tapi jika melakukan sampling uji petik 2 TPS ya diisi dengan TPS yang lain. Semisal di TPS 10 5 orang, di TPS 11 5 orang. Tapi biar lebih mudah kita buat contoh 1 TPS saja. Semisal di TPS 10. Nah, di TPS 10 langsung ke kolom berikutnya yaitu jumlah pemilih di setiap TPS. Ini merupakan jumlah pemilih yang jenengan sampling, bukan jumlah pemilih secara DP4 atau jumlah seluruhnya, bukan. Tapi merupakan sampling dari 10 KK tadi. Dari 10 KK tadi, semisal rata-rata 3 pemilih, semisal. Nah, kita ini contoh aja ya, dari 10 KK tadi merupakan per KK-nya 3 orang pemilih. Berarti jumlah pemilihnya 30. Nah, di sini saya tekankan untuk uji petik itu tidak harus rumah-rumah yang sudah dicoklit, tapi semuanya bisa. Tapi minimal konfirmasi dengan Pantarlih. Semisal Pak Sunandar konfirmasi kepada Pantarlihnya, Bu, Mbak, atau Mas, jenengan sudah mencoklit di kawasan mana? Semisal si Pantarlih menjawab mungkin di kawasan Ngercah, bloknya Pak Rohmadi, yaitu Moro Sepue Pak Endri semisal. Jadi Pak Sunandar melakukan uji petik di wilayahnya Pak Rohmat. Nah, di situ tidak harus yang sudah dicoklit, tapi di blok situ minimal. Mungkin saja kan di 10 rumah berdekatan itu ada mungkin 1-2 rumah yang belum dicoklit, mungkin keluar kota, mungkin pas tidak di rumah. Nah, itu contoh. Contoh, jumlah pemilih yang belum dicoklit. Nah, dari 10 KK tadi semisal ada 1 KK yang belum dicoklit, semisal. Berarti 3 orang yang, karena semisal tadi 1 KK 3 orang ya semisal ini. Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih. Kolom 4 ini merupakan pemilih yang TMS tapi masih masuk dalam daftar pemilih jika ada mungkin meninggal, pindah domisili, pindah keluar menjadi TNI Polri mungkin. Kita isi saja semisal ada. Semisal kita isi 2. Nah, isi 2. Terus jumlah pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih jika ada. Ini berdasarkan uji petik tadi ya. Berdasarkan uji petik jenengan. Jumlah pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih semisal ada 2 orang. Jumlah pemilih disabilitas semisal ada 1. Jumlah pemilih yang tidak memiliki KTPL tetapi dapat menunjukkan dokumen kependudukan lain. Dia belum mempunyai KTPL tapi bisa menunjukkan KK, biodata penduduk atau IKD. KK itu mungkin yang nanti per 27 November merupakan sudah umur 17 mungkin, tapi belum punya KTP. Nah, itu masih bisa pakai KK dulu. Atau punya IKD yaitu identitas kependudukan digital, KTP digital yang lewat HP. Mungkin kalau ada. Misal di sini 1 orang. Terus
jumlah pemilih yang elemen data pemilih bermasalah tidak lengkap dalam formulir model A daftar pemilih. Kolom 8 ini merupakan jika ada pemilih yang elemen datanya salah. Salah atau bermasalah atau tidak lengkap. Mungkin mulai dari namanya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, tempat lahir, dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada, misal ini ada 1 orang. Kolom 9, jumlah pemilih yang ditempatkan pada TPS yang jauh dari rumah dalam formulir model A daftar pemilih jika ada. Jika tidak ada, misal 0. Kolom 10, jumlah pemilih yang ditempatkan berbeda TPS dengan kepala keluarga dalam formulir model A daftar pemilih. Jika ada pemilih berbeda TPS dengan kepala keluarga. Jadi dalam satu kakak, tapi TPS-nya dipisahkan. Misal kalau ada. Kalau tidak ada, kita isi 0. Nah, dalam pengisian form A1 DP2, kata kuncinya itu adalah di form ini, yaitu di sheet 2 ini. Data jumlah pemilih yang menjadi fokus pengawasan. Nah, dari jumlah-jumlah ini nanti, ini dijabarkan per poin-poin berikutnya. Poin-poinnya sangat banyak sekali. Oke, semisal kita buka sheet 3. Data pengawasan jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, kita lihat ke depan. Di sheet 2, yang jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat berapa? 2 semisal. Nomor TPS-nya berarti 10. Jumlah pemilih di TPS tadi Oke, mohon maaf tadi ada break sebentar. Data pengawasan jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan data di depan tadi ya. Nah, benar uji petik tadi. TMS-nya misal 2. Ini tadi jumlah pemilih di TMS 30 ya. Yang TMS meninggal 2. Yang lain kalau tidak ada diisi 0 semua. Poin 31, data pengawasan nama pemilih yang meninggal. Ini adalah by name-nya. Ada 2 ya. Tadi semisal namanya, nomor kakak, nik, nama lengkap, diisi semua. 3.2, TMS-nya apa? Pemilih ganda. Tadi di TPS 10. Kalau nggak ada, diisi 0. Berikutnya, diisi 0 semua. Atau bisa diisi nihil boleh. Diisi 0 saja, karena jumlah. Yang meninggal ini diisi by name-nya. 32 udah. 33, data pengawasan nama pilih di bawah umur. TMS ini semisal ini tidak ada, tinggal. Data pengawas nama pemilih pindah domisili keluar. Tidak ada. Kosong aja, tapi diisi ya ini. 35, TMS karena pemilih yang merupakan WNA. Warga negara jika ada. Jika tidak ada, tetap diisi ya. 000 nomor TPS-nya sesuai. 36, data pengawasan nama pemilih yang berstatus TNI. Jika ada. Tadi sesuai contoh tidak ada. Tapi tetap diisi 000. Diisi 0. Diisi 0.
sesuai sampling TPS-nya tadi ya. Ini TPS 10, ini TPS 10. 3.7 data pengelas nama pemilih yang berstatus Polri. Nah, jika ada ya. Kalau tidak ada tetap diisi 0 dan seterusnya, 0 atau nihil. 38 data TMS, data nama pemilih yang bukan penduduk setempat atau alamat tidak sesuai. Ini mungkin kalau ada TMS bukan warga setempat. Kalau tidak ada diisi 0 atau nihil. Oke, ini adalah kaitan dari poin 3, data pengelas jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, pemilih meninggal 2, berarti by name-nya ada di 31. Di sini pemilih ganda 0, berarti by name 3.2 dan seterusnya sampai 380. Sekarang poin 4. Data pengawasan jumlah pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih. Oke. Kembali ke poin 2. Jumlah pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih. Misal 2 orang. Nah, kita kembali ke sheet poin 4. Nomor TPS-nya semisal 10. Jumlah pemilihnya 30. Nah, semisal ini adalah 2 orang itu adalah jumlah pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah kawin ya. Semisal yang ini kosong, sini 2 orang. Ini kosong, ini kosong, ini kosong. Berarti adalah pemilih yang belum 17 tahun tapi sudah kawin. Berarti fokusnya adalah di poin ini. Nah, kita jabarkan di poin by name ini ada di 41, 42 dan seterusnya. 41. Nama pemilih yang sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih. Karena tidak ada ya, ini di sini nihil atau diisi angka kosong saja. Oke, 4.2. Data pengawas nama pemilih yang belum 17 tahun tapi sudah kawin. Karena tadi isiannya poin 4 ada 2. Nah, 2 ini dijabarkan di 4.2. Nomor TPS-nya 10. Nah, by name-nya siapa saja? Ini dijelaskan ya, nomor KK-nya, NIK-nya, nama lengkap, dan seterusnya. Ya, ini harus ada isiannya. Nama A, nama B, kalau ada, tempat lahir dan seterusnya. 43, 0, diisi seperti tadi 0 ya. Ini juga 0. 45, 0. Sekarang adalah poin 5, data pengawasan hasil rekapitulasi jumlah pemilih disabilitas. Jika ada, sampai 10. Kita kembali lagi ke sheet 2. Siap. Nanti kabari. Jumlah pemilih disabilitasnya ada 1. Nah, 1 ya. Berarti di 5 harus ada 1. Lah, pemilih disabilitas 1 itu disabilitas apa? Nah, semisal disabilitas 1 orang itu merupakan tuna sensorik bicara atau disabilitas sensorik bicara. Berarti ada 1, di sini 0, di sini. Nah, berarti di 51 ada 1 orang. Nomor TPS 10. Namanya siapa? Namanya semisal D, tempat lahir dan lain sebagainya, kecamatan. Kode jenis disabilitas ini sudah disediakan di mana? Nih, fisik, intelektual, mental, sensorik bicara, sensorik rongo. Jika sensorik bicara SW, berarti di sini adalah SW. Elemen tempat lahir dan lain sebagainya ini nanti juga dilengkapi. Itu adalah poin 5. Sekarang poin 6. Data pengawasan jumlah daftar pemilih berdasarkan dokumen kependudukan. Poin 6 ini juga berkaitan dengan
eh, kolom 7 ini, yaitu jumlah pemilih yang tidak memiliki KTPL tetapi dapat menunjukkan dokumen kependudukan lain. Tadi ini satu, lah satu kependudukan lain itu apa? Nah, mungkin berdasarkan KK. Satu orang berdasarkan KK. Nah, nomor TPS-nya tadi 10. Jumlah pemilih di TPS 30. Nah, jumlah daftar pemilih berdasarkan KTPL. Nah, berdasarkan KTPL ada berapa orang? Karena tadi jumlahnya ada 30 orang, sedangkan yang lain yang satu orang pakai KK, berarti yang 29 ini pakai KTPL. Ini semisal kosong karena depan tadi kosong. Oke, ini kosong. Nah, jika jumlah daftar pemilih KTPL 29 ini aman, ini tidak usah ditanyakan by name-nya. Yang ditanyakan by name-nya adalah yang ini, yang saya blok ini. Mulai kolom 4, nah, mulai kolom 4, 5, 6. Jika ada isian angkanya, jumlahnya harus dijelaskan di 6.1, 6.2, dan 6.3. Sekarang ke 6.1. Data pengawas hasil rekapitulasi nama pendaftaran pemilih berdasarkan kartu keluarga. Nah, ini dijelaskan by name-nya ini siapa yang didaftar lewat KK. Nomor TPS 10, nomor KK X, nama lengkap semisal RR, tempat lahir, dan seterusnya. Dilengkapi datanya. 62 tidak ada, berarti diisi nihil atau kosong. Kosong ya. Diisi kosong. Atau nihil. Nah, di sini kosong. Ini karena tadi yang pakai IKD tidak ada. Ini TPS 10, jika kosong ya diisi kosong saja. Nah, itu terkait 63. Nah, ini hasil pengawasan lainnya. Berarti di form A1 DP2 ini merupakan form uji petik yang berdasarkan hasil pengawasan mandiri, berdasarkan pengawasan PKD, Bapak Ibu PKD. Jadi poinnya ada di poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 6. Acuan utamanya adalah di poin 2. Nah, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan terkait form A1 DP2. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu PKD se-Kecamatan Kleng. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Bersama rakyat awasin pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.